Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur semua. Selamat datang kembali di Sapi Matos Channel. Oke, sudah hampir 2 minggu atau 3 mingguan ya mungkin saya nggak ngupload video. Kenapa? Karena cukup pusing, nggak punya waktu. Karena satu, PMK mulai rame kan, karena takut juga sebenarnya antisipasi, tapi sudah diantisipasi juga, nyatanya kandang saya ini jebol juga sama PMK, karena bisa masuk juga pedet-pedet saya yang di belakang itu kena PMK juga. Sebenarnya awal-awal saya nggak terlalu percaya atau biasa aja. Kenapa? Karena kandang saya terletak di sawah, di tengah, enggak di kampung lah istilahnya, agak di tengah, di pertegalan lah. Tapi karena kan pedet saya yang 2 itu beli di pasar itu kan PMK masih awal-awal, masih sudah mulai ada beritanya, cuman khusus di Tuban atau Bojonegoro masih nihil, masih belum ada kasus. Jadi saya beli saya kira masih aman kan. Tapi ternyata setelah masuk kandang sekitar 2 minggu itu menunjukkan kalau gejala-gejala PMK, yaitu pertama itu bersin, terus makannya kurang lahap, terus badannya agak demam, agak panas. Nah, itu ya cuman satu aja yang parah, yang paling parah satu itu aja. Dan akhirnya antisipasi, terus akhirnya tak pisahin. Si pedetnya yang parah itu tak pisahin sendiri, panggilin dokter. Waktu itu dokter masih mudah, manggilnya masih mudah karena masih awal-awal. Jadi disuntik, selang beberapa ini sudah mulai sembuh. Dan setelah itu udah tinggal ini aja, tinggal kasih obat dari dokter hewannya, kasih penyembuhan. Sekarang juga sudah alhamdulillah sudah sembuh, tinggal pemulihan aja. Waktu itu bibirnya sudah sampai ya kayak sariawan gitu, lidah, bibir sama gusinya itu udah luka-luka semua. Tapi alhamdulillah sekarang udah bersih semua, tinggal pemulihan aja. Makanya sekarang waktu ini kan kandang masih baru juga, ya mungkin belum kandang baru, tapi waktu mau mulai ngisi baru keisi 2, sama itu yang babon anak itu kan punya saya sendiri, jadi nggak berani ngisi karena memang kondisinya seperti ini. Apalagi di Kabupaten Tuban semua pasar sapi ditutup, tidak boleh dibuka sampai batas waktu yang belum tahu, nggak ditentukan, lihat situasi dan kondisinya mungkin. Dan kalau saya pribadi cukup setuju kalau pasar sapi ditutup karena resikonya cukup tinggi, dan kalaupun dibuka para pedagang itu juga bakalan susah jual karena orang-orang tani khususnya nggak ada yang berani beli. Ya mungkin yang kalaupun laku ya dijual sesama pedagang lain itu aja. Tapi kan transaksi kurang, nggak bakalan juga, tetap susah pedagang karena yang beli minim lah, karena pada takut efek PMK. Akhirnya saya sendiri juga nggak keisi-isi, cukup 2 itu aja yang keisi sementara sambil nanti nunggu perkembangannya. Dan di sini saya juga akan memberikan mungkin sedikit informasi, atau mungkin semoga aja bermanfaat ya buat dulur-dulur yang mungkin kandangnya belum kena PMK, yang antisipasi aja biar nggak kena. Semoga aja nggak kena, yang sudah nggak kena semoga aja tetap sehat-sehat sapi-sapinya. Itu dikasih sering-sering disemprot pakai ini. Kalau di tempat saya di desa ini biasanya nyebutnya garang asem. Kalau di di labelnya ini namanya sih bukan garang asem, ini citric acid, namanya citric lah, ini citric acid. Nah, ini garang asem, bisa dibeli di toko-toko warung, toko kelontongan itu biasanya ada. Saya kurang tahu kalau untuk dapur dipakai untuk apa ya, tapi banyak yang jual di
toko di warung-warung kelontong gitu loh, warung-warung biasa itu. Ini pakai desinfektan buat pengganti desinfektan yang murah, nggak mahal, harganya sekitar 2.500-an kalau nggak salah, 2.500 sampai 3.000-an lah, mungkin ya di beda tempat beda harga ya. Saya tiap hari kasih ini juga, semprotin aja di kandang-kandang semua, biar kalau mungkin habis ada orang yang mungkin pernah nempel di pernah main ke kandang dan sebagainya, kalau mungkin ada yang kebawa angin, mungkin kandangnya di satu kampung pernah ada yang kena, biar sebelum nyampe ke sapi itu kandangnya dibersihin aja, disemprotin sama pakai cairan ini, dilarutin, disemprot ya. Kalau saya biasanya satu ini 1,5 atau 2 garang asem ini pakai satu wadah disemprot, itu satu tangki lah, satu tangki itu semprotin ke lantai-lantai semua. Habis lantai bersih ya di lantai-lantai semua, di pinggir-pinggir semua, keliling-keliling kalau bisa semua, nggak masalah. Harga cukup murah, 6.500 dan lumayan ini. Dan kalaupun memang sudah sapinya udah ada yang kena, bisa juga disemprotin ke mulut-mulutnya juga, boleh pakai ini, disemprotin ke mulutnya atau ke kaki-kakinya yang luka itu. Cukup 2.500, jadi bagi yang sudah kena sapinya bisa semprotin. Tapi utamanya lebih ke penanggulangan kandang sih ini, ke lantai atau ke lingkungan untuk desinfektan biar membunuh virus-virus itu. Harga cukup murah, 2.500, sudah bisa ini mencegah ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, meskipun sapi-sapinya dulur-dulur tetap sehat-sehat ya, semoga aja biar nggak kena, mending kan antisipasi atau nyegah biar nggak kena. Oke, cukup 2.500, semprotin tiap hari, pagi sore oke, nggak masalah, lebih sering lebih bagus ya kan. Oke, ini review garang asem namanya, murah, bisa menanggulangi PMK atau bisa mencegah minimal kan, seperti itu. Semoga aja bermanfaat. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari kandang saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.